Hai guys, ya setelah sekian lama dan kali ini Final Movie balik lagi. Dan pastinya hari ini kita mau nyeritain alur cerita film buat kalian. Nah, film kali ini film animasi tahun 2013 yang berjudul Kumba. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat tekan tombol subscribe dan like-nya terlebih dahulu ya. Nah, kalau udah langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. You on the run from? Right, Mama V? Safe. Dog. Dead dog. Di awal film, kita diperlihatkan seekor belalang dan sebuah narasi dari si tokoh utama. Tempat ini bernama Padang Pasir Karo. Lalu ada sebuah tempat yang dipagar sekelilingnya, dan itu adalah tempat mata air satu-satunya sejauh bermil-mil. Dan tempat tersebut adalah milik para zebra, di mana pagar itu berfungsi untuk melindungi mata air tersebut, dan pastinya dari ancaman hewan lain. Kemudian ada seekor zebra betina yang mau melahirkan. Singkat cerita, lahirlah seekor zebra kecil yang diberi nama Kumba. Namun sayangnya belang pada tubuh Kumba hanya setengah, dan kawanan zebra lainnya mengolok-ngoloknya. Dan ia juga mengira anak itu akan membawa hal buruk pada mereka. Hal buruk seperti kemarau panjang, dan hari-hari pun berlalu, dan persediaan air mereka semakin menipis, ditambah lagi hujan tak pernah turun. Sementara itu, di sisi luar dari pagar ada seekor macan tutul yang mata sebelahnya rabun, sedang menuju ke arah tempat para zebra. Kembali di tempat para zebra, keadaan semakin memburuk. Lalu para petinggi kawanan bersepakat untuk membagi jatah minum sekali sehari, karena hujan tak kunjung turun, dan Kumba juga terus mendapatkan ejekan dari zebra remaja lainnya. Sedangkan ibu Kumba yang sakit keadaannya semakin memburuk. Lalu Kumba yang lagi galau sendirian bertemu dengan belalang yang ada di awal film tadi. Belalang itu kemudian menggambar sebuah peta di tanah. Namun tiba-tiba Tombi datang, mencoba untuk membuat perasaan Kumba jadi lebih baik. Tapi mereka malah marah. Setelah itu, Kumba melihat si belalang pergi ke pagar, dan saat dilihat ada seekor hewan di luar. Hewan itu minta tolong kepada Kumba karena hewan tuah penyembuh mereka kehausan. Kumba pun awalnya takut membiarkan mereka masuk. Namun akhirnya Kumba mau memberikan jatah airnya untuk hewan yang di luar. Kumba kemudian membuka pintu pagarnya, dan saat masuk ternyata itu adalah hewan oryx. Kumba pun tertarik saat melihat daerah luar pagar. Namun ternyata si macan tutul berada di dekat sana, dan macan tutul itu memiliki kekuatan yang dimana penciumannya begitu bagus, dan bisa mendeteksi hewan apa saja yang barusan lewat. Kembali dalam pagar terjadi perdebatan antara oryx dan zebra. Namun oryx mengalah karena oryx tua bilang kalau para zebra telah berada di tempat ini sangat lama, dan lupa dengan hewan lainnya. Alhasil oryx pun pergi dari situ. Tapi tiba-tiba si macan tutul menyerang dan mendapatkan salah satu oryx. Tapi kemudian dia mencium sesuatu, yaitu bau Kumba. Si macan tutul itu pun lari menuju ke arah pagar, dan zebra lainnya datang menolong Kumba untuk menutup pagar. Dan di sini kita tahu kalau nama macan tutul tersebut adalah Pango. Pango pun memberi peringatan kepada makhluk selaku tetua dari kawanan zebra tersebut. Pango bilang jika hujan tak segera turun, maka kau terpaksa mengeluarkan kawanan tersebut. Dan Pango pun pergi. Karena hal itu, Kumba diberi hukuman, yakni hanya boleh minum setengah dari bagiannya. Kumba berdalih kalau oryx tadi sakit sama seperti ibunya, tapi ayahnya tak peduli. Cerita pun berlanjut di mana Kumba membawakan ibunya makan. Lalu ibu Kumba pun memberitahu kenapa ia memberi nama anaknya Kumba. Kumba artinya adalah kulit. Lalu ibu Kumba bercerita kalau dulunya zebra memiliki warna yang sama, yakni mulus tanpa adanya belang. Lalu ada seekor zebra muda yang berani pergi melakukan perjalanan jauh.
Dan dia pun menemukan sebuah sumber mata air ajaib. Saat zebra itu berenang di dalamnya, ia berubah menjadi belang. Dan zebra lainnya kagum dengan kulitnya yang indah. Dan zebra muda itu sangat bangga karena dia berbeda. Tapi zebra lainnya juga mau dengan kulit belang itu dan akhirnya semua memiliki belang. Kumba pun sangat gembira mendengar itu dan yakin kalau mata air ajaib itu bisa membuat kulitnya menjadi belang. Dan ia pergi meninggalkan ibunya yang mencoba menjelaskan. Kumba melihat peta yang digambar oleh belalang tadi. Dan Kumba sadar kalau peta itu menuju ke arah mata air ajaib. Namun sayangnya ternyata ibunya Kumba telah meninggal. Kumba merasa bersalah karena mungkin ia pikir karena dirinya lah yang membuat hujan tak turun. Scene kemudian berganti di luar pagar di mana ada seekor anjing liar Afrika. Anjing itu yang sedang berjalan-jalan di sebelah pagar terkejut saat pintu pagar terbuka. Lalu ia melihat air namun tiba-tiba Kumba keluar. Dan pintu itu pun tertutup lagi. Kumba pun melanjutkan keluar dan berbincang-bincang dengan anjing liar itu. Anjing itu bernama Skulk. Skulk pun seolah-olah peduli kepada Kumba yang mau pergi mencari mata air ajaib. Kemudian Skulk bilang kalau dia bisa membuatkan belang kepada Kumba daripada Kumba harus pergi melintasi padang pasir karo yang jauh ini. Mendengar itu Kumba pun tertarik dan mau ikut dengan Skulk, padahal puncak gunung tiganya ada di arah sebaliknya. Scene kemudian berpindah di mana Tombi sedang mencari Kumba, namun Kumba telah pergi dari situ. Kembali bersama Kumba dan Skulk di perjalanan, Skulk mulai menanyakan soal air kepada Kumba. Skulk mau Kumba membagi airnya untuk Skulk dan kawanannya. Kemudian Skulk berjalan duluan, lalu tiba-tiba ia menabrak bokong wildebeest. Bersama dengan seekor burung unta, ia bernama Mama V dan Bradley. Namun tiba-tiba kawanan Skulk datang dan mereka pun menyerang Mama V, Kumba, dan Bradley. Saat mereka diserang, Kumba sembari menjelaskan kalau dia mau pergi ke mata air ajaib untuk mendapatkan belangnya. Dan di pertempuran itu untungnya Mama V berhasil menang melawan mereka semua dan membuat kawanan Skulk kabur dari situ. Setelah itu, Mama V dan Bradley pun mau untuk ikut membantu Kumba pergi mencari mata air ajaib tersebut, dikarenakan gurun mereka tinggal itu sangat tandus. Nah, sembari berjalan pergi dari situ, Bradley disuruh untuk menghapus jejak mereka. Scene kemudian berpindah di mana Seko, ayah Kumba, mencarinya di mana-mana. Lalu Seko bertemu dengan Tombi. Tombi awalnya mau pergi keluar pagar untuk mencari Kumba. Namun Seko melarangnya dan biar ia yang pergi keluar untuk mencari anaknya. Sementara itu di tempat para anjing liar Afrika, mereka kedatangan tamu, yakni si Pango. Kemudian saat Skulk terpojok, Skulk bilang kalau dia bertemu dengan zebra yang hanya memiliki belang setengah. Pango pun teringat tentang sebuah ramalan dan dia yakin ada sesuatu yang berbeda dari si zebra belang setengah ini. Dan juga Pango menanyai kemana si zebra itu pergi. Di sisi lain Kumba, Mama V, dan Bradley telah sampai di jalan raya. Sementara berjalan, Bradley menakut-nakuti Kumba dengan bercerita tentang kekuatan supranatural Pango. Setelah itu mereka beristirahat di sebelah sana. Oke, lanjut. Pango mulai mencari dan menemukan bau dengan kekuatannya. Ia dapat mengetahui kemana arah Kumba pergi. Dan kemudian tibalah Seko di sana. Ia melihat jejak Pango dan jejak Kumba. Tapi karena jejak Kumba telah dihapus oleh Bradley, Seko kira Kumba telah dimakan oleh Pango. Kembali bersama Kumba, Mama V, dan Bradley, mereka telah sampai di tempat yang sedikit subur. Dan mereka menuju ke arah gunung yang memiliki 3 puncak sama seperti yang digambar oleh belalang di tempat para zebra. Tombi dan yang lainnya mencari peta yang digambar oleh belalang, namun Nigel malah merusak petanya. Lalu Seko datang dan memberitahu kalau jejak Kumba sudah tidak ada dan hanya ada jejak Pango. Namun Tombi tak percaya dan dia masih yakin kalau Kumba ada di luar sana dan pergi mengikuti peta. Kita beralih bersama Kumba, mereka melintasi perjalanan jauh dan mereka dikejar oleh kawanan gazelle yang sedang bermigrasi.
Tapi Kumba terhalang oleh sebuah pagar. Kemudian ia meminta bantuan dari para gazelle tersebut. Para gazelle pun membantu dengan cara mendorong pagar kawat itu hingga roboh dan mereka semua pun berhasil lewat. Setelah itu mereka berpisah karena arah tujuan mereka berbeda. Sedangkan di tempat para zebra, air mereka telah bercampur dengan lumpur dan sisa sedikit. Tombi menyarankan keluar, tapi ayahnya tidak setuju karena takut dengan Pango. Kembali bersama Kumba, akhirnya mereka menemukan mata air di sana. Tapi sayangnya saat Kumba masuk dan berendam, tak terjadi apa-apa di tubuhnya. Dan tiba-tiba di sana banyak hewan yang datang, dan ternyata mereka berada di Ying Animal Sanctuary, atau dengan kata lain tempat itu adalah penangkaran hewan. Hewan di sana juga ada yang terpaksa tinggal di situ karena mereka akan jauh dari kekhawatiran tentang Pango. Salah satu hewan di sana bilang kalau sedikit lagi adalah jam pertunjukan dan bersifat alamilah di depan kamera nanti. Tapi Kumba tak mau dan bilang kalau dia hanya melintas. Namun Bradley dan Mama V merasa nyaman di sana. Lalu Bradley bilang kemanakah arah puncak Gunung 3. Di sana sangat banyak gunung, tapi Kumba tak pantang menyerah dan dia menggambar tempat mata air ajaib itu. Ada satu kelinci di sana yang awalnya mau memberitahu Kumba di mana tempat itu, dan tiba-tiba datanglah para manusia dengan mobil mereka. Kemudian di mobil yang awalnya keluar kamera malah mengeluarkan senapan ketika melihat Kumba. Bradley pun terkena tembakan bius dan Kumba malah dikejar oleh mobil tersebut. Saat terpojok, ia pun tertangkap. Dan melihat itu, si kelinci langsung menabrakkan dirinya di kaca mobil dan berhasil menyelamatkan Kumba. Dan kelinci bilang, pergilah mencari si elang jika kau berani. Sementara itu, Seko dan Tombi mulai memikirkan kenapa mereka tidak keluar saja karena mereka sudah terlalu lama di dalam sana. Scene kemudian berganti di mana Pango telah berada di tempat beristirahat Kumba kemarin. Kita lanjut bersama Kumba, mereka melewati sisi tebing di gunung untuk menuju ke tempat elang hitam. Namun sayangnya ada jalan sempit ke atas. Sesampainya di atas, mereka bertemu dengan hewan-hewan kecil. Ini tupai atau marmut. Oke, buat kalian yang tahu hewan ini apa, kalian bisa komen di bawah. Hewan-hewan kecil ini adalah penjaga jalan menuju ke puncak, di mana puncak gunung ini adalah tempat si elang hitam. Kemudian, karena Bradley membuat hewan kecil ini jengkel, dia hampir dibuang, dan untungnya dia nyangkut di dahan pohon. Lalu tiba-tiba datanglah si elang hitam, dan naiklah Kumba menemuinya. Sementara itu di tempat para zebra, mereka sudah mau pergi keluar dari tempat mereka. Kembali bersama Kumba yang bertemu dengan elang hitam, ternyata elang hitam berwarna putih. Kumba pun langsung bilang kalau dia mau minta tolong. Si elang putih pun memberitahu Kumba jalan menuju mata air ajaib itu. Kumba harus melewati lembah Desolation, lalu Abandon Farm, memutar Salt Pan, dan dia akan menemukan tempat itu yang ternyata itu adalah sarang Pango. Si elang pun bercerita dulunya Pango hanyalah sampah dan terlahir dengan buta sebelah dan ditinggalkan oleh kaumnya sendiri. Namun, kaumnya tak tahu kalau Pango memiliki penciuman yang hebat dan beranjak dewasa, Pango tumbuh menjadi pemburu hebat dan mendapatkan balas dendamnya. Namun, ia merasa itu belum cukup dan terus membunuh yang membuat semua hidup ketakutan. Sedangkan, di penangkaran Yings, kelinci mengajak yang lain untuk pergi mengikuti Kumba. Dan begitu juga dengan para zebra, mereka memulai keluar dari tempat mereka. Dan juga sekarang Pango telah sampai di penangkaran Yings. Kita kembali bersama Kumba, mereka telah sampai di lembah Desolation. Setelah melewati itu, mereka sampai di peternakan atau Abandon Farm. Saat masuk tempat itu sedikit menyeramkan, kemudian minum dari air yang ada di sana, tiba-tiba keluar domba tua yang langsung menyerang ke arah mereka. Namun pada akhirnya mereka berhasil menjebak domba tua tersebut dan di situ juga Kumba jujur dan memberitahu kalau sumber mata air ajaib tersebut berada di sarang Pango. Dan setelah itu pun Kumba pergi sendirian. Kumba terus berjalan dan berjalan hingga dia begitu kelelahan.
Scene berganti di mana Mama V dan Bradley bertemu dengan Pango. Tentu saja Pango langsung menanyai di mana si Kumba. Mereka pun dikejar oleh Pango. Karena terpojok, Bradley yang ketakutan memberitahu kemana Kumba pergi. Begitu juga mereka berdua akan pergi menemui Kumba. Sedangkan Kumba yang sangat kelelahan terkapar dan beruntungnya dia ditolong oleh Oryx tua yang ia tolong waktu itu. Sementara itu, para hewan dari peternakan Ying bertemu dengan kawanan zebra. Dan terkejutnya Seko dan Tombi kalau Kumba masih hidup. Ketika tahu Kumba pergi ke sarang Pango, Seko pergi duluan dan menyuruh yang lainnya untuk pergi bersama. Sedangkan Kumba telah berada di gunung yang sekarang terjadi badai. Kemudian petir mengenai salah satu pohon dan membuatnya terbakar serta menutup jalan. Tapi Kumba tak menyerah. Kembali dengan hewan yang lain, Gazelle melihat dan mengikuti para zebra. Sekarang mereka mulai ramai. Begitu juga dengan Skulk dan si domba tua. Di tempat Kumba ia menemukan gambar-gambar di sana. Yang sama seperti ibunya katakan. Lalu masuk ke dalam goa. Sedangkan Seko, Mama V dan Bradley tak bisa masuk karena jalannya kekecilan. Kelompok yang lain juga tak bisa lewat karena pohon yang terbakar menutup jalan. Kembali bersama Kumba di dalam goa, dia sedikit ragu ketika mau masuk ke air karena nantinya mereka dia akan sama seperti yang lain. Lalu akhirnya ia bertemu dengan Pango. Ramalan yang dipercayai Pango adalah kelak akan lahir seekor zebra dengan setengah belang. Ketika salah satu macan tutul memakannya, ia akan menjadi yang terkuat. Dan mereka pun bertengkar di sana. Pada akhirnya gunung itu retak dan lubang tepat di mata air yang dimana Kumba dan Pango bertarung. Muncullah Kumba dan Pango di sana, yang pada akhirnya Kumba berhasil membuat Pango jatuh dan tertimpa batu raksasa yang membunuhnya. Namun sayangnya Kumba juga terjatuh, yang lain kira Kumba mati dan turunlah hujan. Namun ternyata Kumba masih hidup. Mereka semua pun hidup di tempat itu, bergembira dan bersenang-senang bersama. Dan film pun tamat. Jadi apa salahnya untuk tampil beda dari yang lainnya? Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.